Akhir-akhir ini, aku sering mikir satu hal. Kenapa ya di internet orang bisa jatuh begitu cepat? Bukan karena kejahatan besar, kadang cuma karena satu kalimat, satu potongan video, atau bahkan satu kesalahan yang lama terus diangkat lagi. Dan tiba-tiba semua orang tahu harus membenci siapa, tanpa pernah benar-benar duduk dan bertanya sebenarnya apa yang sedang kita lakukan. Hari ini kita menyebutnya cancel culture. Tapi jujur ya, yang sering terjadi bukan pembatalan, melainkan penghakiman massal. Dari teguran ke kerumunan, awalnya selalu terlihat baik. Ada kesalahan, ada kritik, ada niat menegur, tapi pelan-pelan teguran berubah jadi kerumunan. Kerumunan berubah jadi kemarahan, dan kemarahan berubah jadi hukuman sosial. Di titik itu, konteks nggak lagi penting. Klarifikasi terdengar seperti pembelaan, dan diam pun tetap dianggap bersalah. Yang menarik, banyak dari kita ikut arus bukan karena paham kasusnya, tapi karena takut terlihat nggak bermoral. Rasa benar yang terlalu nikmat itu yang menggambarkan situasi hari ini. Ada satu hal yang jarang kita akui, merasa paling benar itu candu. Cancel culture memberi ruang buat kita bisa marah tanpa tanggung jawab, menghakimi tanpa risiko, dan pulang dengan perasaan kayaknya aku orang baik. Padahal marah itu mudah, yang sulit itu memahami. Dan di media sosial, emosi yang paling keras selalu menang dari pikiran yang paling jernih. Lalu, ketika kesalahan jadi identitas, apakah itu benar? Masalah terbesar cancel culture bukan kemarahannya, tapi juga keputusannya. Sekali lagi, kamu bukan lagi orang yang berbuat salah, kamu adalah kesalahan itu sendiri. Masa lalu dijadikan cap permanen. Permintaan maaf dianggap basa-basi, perubahan dianggap palsu. Seolah-olah manusia tidak diberi hak untuk tumbuh dan belajar. Padahal, kalau setiap kesalahan langsung diakhiri dengan pengucilan, kita sedang membangun dunia yang tidak percaya pada perubahan. Bukan semua cancel itu salah, teman-teman. Tapi, aku nggak bilang cancel culture itu selalu salah. Ada kasus di mana tekanan publik memang dibutuhkan. Tapi beda antara menuntut pertanggungjawaban dan menikmati penghancuran seseorang. Ketika hukuman lebih panjang daripada kesalahannya, ketika hidup seseorang dihancurkan tanpa batas waktu, disitulah kita perlu berhenti dan bertanya, ini keadilan atau balas dendam yang dikemas secara rata? Dan selanjutnya, dampak paling sunyi dari cancel culture adalah ketakutan. Orang jadi mikir 2 kali buat jujur, 3 kali buat beda pendapat, dan akhirnya memilih diam. Yang tersisa bukan diskusi sehat, tapi opini aman. Bukan pemikiran kritis, tapi kepura-puraan moral. Dan masyarakat yang dibangun di atas ketakutan tidak akan pernah benar-benar dewasa. Maka dari itu, kita harus reflektif. Mungkin pertanyaan paling penting hari ini bukan siapa yang pantas untuk di-cancel, tapi bagaimana caranya menegur tanpa menghancurkan seseorang. Karena keadilan tanpa empati hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan baru. Dan di dunia yang sudah cukup bising ini, mungkin yang kita butuhkan bukan suara paling keras, melainkan pikiran yang paling jernih. So thank you for the listening my podcast. See you in the next episode.